Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah berupa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Kemudian yaitu tujuan sholat, yaitu sebagai penanda hati untuk mengagungkan nama Allah sebagai Sang Pencipta serta menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian syarat-syarat ada dua, yaitu syarat wajib seperti Islam, berakal sehat, dan balik. Kemudian ada syarat masuk waktu sholat, kemudian suci dari hadas kecil maupun besar, terus suci badan, pakaian, tempat, najis. Menutup aurat, menghadap kiblat, berwudu dengan benar, serta melakukan rukun sholat dengan tertib. Ini yaitu rukun sholat, yaitu segala perbuatan dan perkataan dalam sholat yang apabila ditinggalkan maka sholat akan tidak sah. Yaitu terdiri dari 3, yaitu rukun qalbi atau hati yang terdiri dari niat, kemudian rukun hauliyah atau perkataan yang terdiri dari takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir, dan mengucapkan salam yang pertama. Kemudian rukun fi'liyah atau perbuatan atau pergerakan, berdiri bagi yang mampu, rukuk dengan tumak nina, I'tidal dengan tumak nina, sujud 2 kali dalam setiap rakaat dengan tumak nina, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina, dan duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. Kemudian ada rukun maknawiyah atau berdasarkan makna atau konsep yang tertib dan tumak nina. Kemudian macam-macam sholat, yaitu ada 3. Yang pertama sholat wajib, ibadah sholat yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Kemudian yang kedua yaitu sunnah rawatib, yaitu salat tambahan yang sudah ditentukan jumlah rakaatnya dan dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim. Kemudian yang ketiga adalah salat sunnah mutlak, yaitu salat tambahan yang dilakukan tanpa sebab dan tanpa waktu khusus. Kemudian sunnah-sunnah sholat itu ada 2, yaitu sunnah abad. Sunnah dalam sholat yang jika tidak dilaksanakan disarankan untuk diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua sunnah hayat, yaitu sunnah yang jika ditinggalkan tidak digantikan atau tidak disarankan untuk diganti dengan sujud sahwi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dan tertawa. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sah sholat. Yang kelima, murtad. Yang keenam, terkena najis. Dan yang ketujuh, aurat terbuka. Selanjutnya, yaitu tata cara sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, iftitah. Yang ketiga, al-fatihah. Yang keempat, ruku'. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang kedelapan, tasyahud akhir. Dan yang kesembilan, yaitu salam. Jadi niat ini dibaca sebelum melaksanakan sholat. Misalnya sholat subuh, yaitu bacaannya usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Jadi selanjutnya yaitu membaca doa iftitah yang dilakukan setelah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga bagi yang laki-laki dan sejajar dengan dada bagi yang perempuan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan bacaannya yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah.
yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca ayat pendek atau surat pendek. Dan yang selanjutnya yaitu ruku dengan tumakninah. Bacaan ruku yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah ruku, lalu dilakukan yaitu bangkit kembali dengan tegak atau disebut dengan iktidal dengan tumakninah dengan membaca Robbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sesudah iktidal, lakukan sujud dengan meletakkan dahi pada alas bersih di lantai. Ketika menurun dari posisi iktidal, lakukan sambil membaca dan sujud dengan mengulang bacaan 3 kali, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah menyelesaikan sujud, langkah selanjutnya adalah duduk dan membaca Bik firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lalu selanjutnya yaitu tasyahud awal dilakukan di rakaat kedua setelah sujud yang kedua. Posisi tasyahud awal yaitu dengan posisi kaki tegak dan duduk di atas kaki kiri sambil membaca At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu selanjutnya yaitu tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Bacaan dan posisinya sama dengan tasyahud awal, namun ditambah dengan sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah selesai membaca salawat Nabi, dilanjutkan dengan mengucapkan salam sambil menoleh kanan dan kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu selanjutnya yaitu tata cara bagi seorang yang sakit, yaitu tetap wajib salat karena selama akal masih sadar, tetapi caranya menyesuaikan kemampuan. Jika masih mampu berdiri, wajib sholat sambil berdiri meski harus bersandar. Jika tidak mampu berdiri, boleh sholat sambil duduk dan rukuk dengan menundukkan badan. Jika tidak mampu duduk, boleh sholat sambil berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. Jika tidak bisa miring, boleh berbaring terlentang dengan kaki menghadap kiblat. Rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala, dengan sujud lebih rendah dari rukuk. Jika kepala tidak bisa bergerak, sholat dilakukan dengan isyarat mata atau hati. Jika tidak mampu berwudu, boleh tayamum, bahkan jika dibantu orang lain. Orang sakit boleh menjamak sholat, misalnya menggabungkan zuhur, asar, atau maghrib isya, jika kondisinya berat. Bacaan sholat dibaca semampunya, dan jika tidak mampu membaca, cukup zikir dalam hati. Selanjutnya yaitu manfaat sholat bagi kesehatan mental. Yang pertama, sholat memiliki nilai sebagai penenang jiwa. Yang kedua, sholat berfungsi sebagai penangkal stres dan ketakutan. Yang ketiga, sholat dapat memberikan pengalaman yang damai dan menjadi sumber inspirasi. Selanjutnya yaitu manfaat sholat bagi kesehatan jasmani. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbir berfungsi sebagai penyataan niat. Yang kedua, ruku dengan tumakninah. Manfaat dari posisi ini adalah menjaga posisi dan fungsi tulang belakang. Yang ketiga, iktidal dengan tumakninah. Manfaat dari gerakan ini adalah untuk melatih organ-organ pencernaan. Yang keempat, sujud. Kegunaannya adalah untuk merangsang aliran limfa menuju leher dan ketiak. Yang kelima, duduk. Jika dilakukan dengan benar, posisi ini mencegah masalah impotensi sehingga sangat bermanfaat bagi pria. Yang keenam, salam. Salam memiliki manfaat untuk membantu merelaksasi otot di sekitar leher dan kepala.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan menjadi salah satu rukun Islam yang sangat penting. Dilaksanakan 5 kali sehari dengan jumlah rakaat tertentu, sholat merupakan bentuk penghambaan jasmani dan rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan sesuai rukunnya. Selain kewajiban, sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dan Tuhan, mendatangkan ketenangan, serta menjauhkan dari perbuatan buruk. Kualitas sholat menjadi ukuran ketakwaan seseorang dan menjadi amal pertama yang diperhitungkan di hari kiamat. Dengan demikian, sholat bukan sekedar ritual, melainkan cara membentuk karakter dan mendekatkan diri secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekhusyuan dan niat yang benar untuk manfaat dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat diterima. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.